warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya, yakni tema 2 untuk kelas 6, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 5 dan 6, halaman 85 sampai dengan 98 untuk buku revisi 2016. Perlu Bapak ingatkan, sekarang masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Itu lakukan 3 hal untuk menghindari virus COVID-19. Apa aja? Pertama, gunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik, dan jangan lupa jaga jarak, ya. Mudah-mudahan pandemi ini semakin hari semakin berkurang dan kita bisa belajar di sekolah lagi. Baik, sebelum kita mulai, tentunya Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah mempelajari pembelajaran hari ini diharapkan kita mampu menyebutkan makna-makna upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, diharapkan setelah menggali informasi dari berbagai sumber, kita mampu menyebutkan contoh makna upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengamati gambar dan membaca penjelasan, kita mampu mengidentifikasi gerakan pada tari indang. Dan yang terakhir, setelah membaca teks, kita diharapkan mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk peta pikiran berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Baik, kita mulai ya pembelajarannya. Perlu diingatkan bahwa sejak dulu bangsa Indonesia terus mengedepankan pentingnya kerjasama serta persatuan dan kesatuan, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Begitupun sebelum Indonesia merdeka, bangsa Indonesia ini mengedepankan kerjasama. Karena apa? Karena kerjasama itu akan memudahkan dalam mengerjakan sesuatu, ya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang upaya yang telah dilakukan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai wilayah di Indonesia. Coba sekarang kita ingatkan kembali tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Ya, berikut diantaranya. Yang pertama, pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini memiliki sejarah yang sangat penting bagi Indonesia. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang. Dan pada tanggal 26 Oktober 1945
di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NIKA. Kemudian pada tanggal 12 Desember 1945 pertempuran berkobar di Ambarawa. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palangan Ambarawa, sehingga pertempuran ini dikenal dengan pertempuran Ambarawa ya, dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Karsa. Nah, ini tentang pertempuran Ambarawa. Kemudian pertempuran lain selain pertempuran Ambarawa adalah pertempuran Medan Area. Adapun sejarah pertempuran area yang perlu kalian ingat adalah pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Medan, tepatnya pada tanggal 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan Ted Kelly. Pendaratan tentara sekutu atau Inggris ini diikuti oleh pasukan sekutu dan NIKA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kemudian pada tanggal 10 Desember 1945 sekutu dan NIKA melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Kemudian pada bulan April 1946 sekutu berhasil menduduki kota Medan. Untuk melanjutkan perjuangan di Medan, maka pada bulan Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area ya. Komando Resimen ini terus mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan. Hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang, sekutu dan Belanda. Pertempuran itu terjadi di daerah lain juga, antara lain di Barastagi, Padang, Bukit Tinggi dan Aceh ya, wilayah Sumatera. Ya, itu pertempuran Medan Area. Kemudian ada lagi pertempuran yang lain, yaitu Bandung Lautan Api ya. Bandung Lautan Api ini ceritanya sangat menyedihkan ya, karena peristiwa Bandung Lautan Api merupakan peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, tepatnya pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka ya. Orang Indonesia membakar rumahnya sendiri. Kenapa? Ada hal yang lebih penting yang ditakuti oleh masyarakat Bandung, sehingga mereka harus membakar ya. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara NIKA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Jadi agar tentara-tentara Belanda, NIKA dan sekutu ini tidak bisa bertahan lama di daerah tersebut, maka rumah, gubuk, persawahan semua dibakar, sehingga Belanda tidak mendapatkan bahan pangan, tempat tinggal dan lain-lain, dan mereka tidak bisa bertahan di sana. Sedangkan masyarakat yang ada di Bandung bisa bertahan karena mereka menguasai area tersebut ya. Adapun pertempuran lainnya adalah agresi militer Belanda yang ke-1.
Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.Z. van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terkait lagi dengan perjanjian Linggarjati, karena ini awal dari agresi militer Belanda satu. Adanya pengkhianatan dari Belanda ketika itu, yang pertama pada awalnya menandatangani perjanjian Linggarjati, namun mereka mencabut perjanjian tersebut dan tidak mau mematuhinya. Oleh sebab itu, pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda satu. Itu cerita tentang agresi militer Belanda satu. Agresi militer Belanda satu ini merupakan operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari tanggal 21 Juli 1947 sampai dengan tanggal 5 Agustus 1947. Operasi Produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mock yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati, karena pada saat perundingan Linggarjati, baik pihak Indonesia ataupun pihak Belanda sudah sepakat dan menandatangani sebuah keputusan penting, tetapi akhirnya dikhianati oleh Belanda. Kemudian yang terakhir adalah agresi militer Belanda II. Nah, sejarahnya adalah agresi militer Belanda II atau Operasi Gaga terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Saprodin Prawiranegara. Nah, dari sini kita perlu ketahui ada seorang presiden yang tidak tercatat sebagai presiden di sejarah negara Indonesia. Siapa dia? Yaitu Saprodin Prawiranegara. Itu berlaku ketika Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap oleh tentara Belanda, ya. Pada hari pertama agresi militer Belanda II, mereka menerjunkan pasukannya di pangkalan udara Maguwo, dan dari sana menuju ke ibu kota RI di Yogyakarta. Kabinet mengadakan sidang kilat. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pemimpin negara tetap tinggal dalam kota agar dekat dengan Komisi 3 Negara atau KTN, sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan. Itulah beberapa sejarah tentang kegiatan militer yang ada pada zaman kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, ya, ada agresi militer 1, agresi militer 2, ya, dan seterusnya. Nah, setelah kita membaca tadi tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan, sekarang ada tugas buat kalian, ya. Tugas yang pertama, tugasnya adalah sebutkan dan jelaskan 3 contoh makna
upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi kita bahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan pada saat setelah merdeka, masih berperang. Nah, kalau kalian sekarang nih, kira-kira contoh untuk mempertahankan kemerdekaan itu bagaimana? Ya, sebutkan 3 contohnya ya untuk tugas 1. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, kita lanjutkan. Dari semua upaya tersebut ternyata memiliki makna bahwa suatu perjuangan sangat membutuhkan kerjasama antara tokoh pahlawan pada saat itu sehingga dapat memenangkan pertempuran tersebut. Coba bayangkan apabila pada saat itu tidak ada kerjasama antara para pahlawan, maka Indonesia sudah dipastikan kalah dan kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 akan sia-sia karena diambil oleh Belanda dan sekutu lainnya ya, serta tentara Nika ya. Begitu juga dengan kegiatan lain seperti menari, tentu saja membutuhkan kerjasama ya. Sebelumnya kamu telah mempelajari beberapa gerakan dalam tari Indang. Latih kembali gerakan tersebut secara berpasangan. Apakah kamu sudah dapat melakukan seluruh gerakan dengan baik? Baik, sekarang kita coba perhatikan dan pelajari gerakan-gerakan dalam tari Indang. Meskipun kemarin sudah Bapak tampilkan dalam bentuk video, biar lebih jelas kita akan perhatikan gambar berikut ya. Mari kita pelajari lagi tentang tari Indang. Yang pertama, amati gambar dan penjelasan untuk gerakan tari Indang selanjutnya. 1. Tangan kiri menumpu tangan kanan membentuk sudut siku-siku sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu ke tangan kiri ya, seperti contoh pada gambar. Kemudian gerakan yang kedua, tangan kanan ke depan kemudian memukul lantai ke bagian depan, sedangkan tangan kiri ke belakang kemudian memukul lantai. Bagian belakang badan dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri menumpu tangan kanan. 3. Tangan kiri ke depan kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kanan ke belakang kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kanan menumpu tangan kiri. Ulangi gerakan nomor 2 yang tadi setelah itu ya. Kemudian kelima, ulangi gerakan nomor 3. Kemudian yang keenam, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan ya. Posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Balikan ya, nomor 7 kebalikan dari ini. Kemudian ulangi gerakan nomor 6, lalu ulangi juga gerakan nomor 7. Selanjutnya gerakan ke-10, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan kanan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian
pergelangan kedua, tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki juga digerakkan selama 4 hitungan. Adapun pola pada tarian ini perlu kita ingatkan bahwa berderet atau garis lurus ya, menuju garis lurus. Pada gambar sebelah sini bisa kita lihat. Baik, setelah mengamati gambar tadi dan membaca penjelasannya, kalian boleh mempraktekkan setiap gerakan tersebut ya. Tidak hanya untuk perempuan tetapi juga untuk laki-laki. Jelas ya? Nah, lanjut. Bacalah teks berikut. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung seperti yang kita bacakan di awal tadi ya, yaitu pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika atau Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit pun terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, 2 anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Baik, dari bacaan ini kalian bisa mencoba, ini tugas kedua ya, mengisi peta pikiran berikut dari cerita Bandung Lautan Api ya. Ini tugas kedua. Silakan kalian isi peta pikiran yang ini ya, dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana dan seterusnya ya. Mungkin untuk hari ini pembelajarannya kita cukupkan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bertemu lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pintar.